Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai akuntansi pajak penghasilan pasal 21 dalam modul digital. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama yaitu pengertian pajak penghasilan pasal 21. Yang kedua, objek dan subjek pajak penghasilan pasal 21. Yang ketiga, ada pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final. Kemudian yang keempat, tarif pajak penghasilan pasal 21. Yang kelima, ada definisi akuntansi pajak penghasilan pasal 21. Dan yang terakhir, ada pencatatan akuntansi untuk pajak penghasilan pasal 21. Mari kita pelajari bersama untuk bahasan yang pertama. Pengertian pajak penghasilan pasal 21. Apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 21? Ialah pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud di dalam pajak penghasilan pasal 21 antara lain berupa upah, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lainnya dalam bentuk apapun. Jadi, untuk pajak penghasilan pasal 21 itu dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sementara untuk wajib pajak orang pribadi luar negeri atau wajib pajak luar negeri nanti akan kita bahas bersama di pajak penghasilan pasal 26. Berdasarkan definisi tersebut, maka kita bisa mengetahui ya apa yang menjadi objek pajak penghasilan pasal 21, yakni tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan ini bisa diperoleh dalam atau berwujud gaji, tunjangan, hingga pensiun. Baik pensiun yang diterima sekaligus maupun yang diterima secara bertahap. Kemudian siapa saja yang akan dikenai atau dipotong begitu ya terkait dengan pajak penghasilan pasal 21. Yakni antara lain ada pegawai. Ya, pegawai sendiri ini nanti akan dibedakan begitu ya menjadi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Kemudian untuk subjek pajak penghasilan pasal 21 yang berikutnya ada penerima pesangon, penerima pensiun, penerima tunjangan hari tua, penerima jaminan hari tua, termasuk juga ahli warisnya. Yang menjadi subjek berikutnya yaitu bukan pegawai. Siapa yang termasuk ke dalam bukan pegawai? Yakni ada tenaga ahli, bisa pengacara, akuntan, dokter, notaris, dan lain-lain. Kemudian ada juga pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pemain film, dan lain-lain. Subjek berikutnya adalah anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama. Lalu ada subjek berikutnya adalah mantan pegawai, dan yang terakhir subjeknya adalah peserta kegiatan yang menerima penghasilan dari kegiatan yang diikutinya. Topik berikutnya yakni pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final. Untuk pajak penghasilan yang bersifat final ini memiliki arti adalah seluruh pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak pemotong atau pihak pemungut itu dianggap final atau telah selesai. Yang berarti ketika wajib pajak tersebut sudah dipotong atau dipungut pajak finalnya, maka kewajiban perpajakannya sudah selesai dan tidak bisa atau tidak boleh diikutkan ke dalam kredit pajak. Sehingga untuk pajak bersifat final ini tidak perlu menunggu perhitungan dari pihak Fiskus. Jumlah pajak yang sudah dibayarkan dalam tahun berjalan melalui cara pemotongan bersifat final ini nantinya tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan yang terutang pada akhir suatu tahun saat mengisi surat pemberitahuan atau SPT. Bagaimana cara wajib pajak untuk menghitung pajak penghasilan? Jadi cara ini
digunakan untuk menghitung hampir seluruh pajak penghasilan ya. Pertama kita ketahui dulu DPP. Apa tuh DPP? Pajak penghasilan yang terhutang itu dihitung dengan mengalihkan tarif tertentu terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi hampir sebagian besar pajak penghasilan, rumusnya adalah tarif dikali dengan DPP. Ya. Hanya saja untuk DPP ini nanti pada setiap pasal di dalam pajak penghasilan itu memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak atau DPP biasa disebut pula dengan istilah penghasilan kena pajak atau PKP. Jadi untuk rumus di dalam pajak penghasilan, tarif dikali DPP atau tarif dikali dengan PKP. Istilahnya bisa dua itu. PKP ini digunakan sebagai dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Pajak penghasilan dapat dipungut dengan sistem self-assessment, dengan official assessment system, dan juga dengan withholding system. Selanjutnya adalah tarif pajak penghasilan pasal 21. Nah, untuk tarif pajak penghasilan pasal 21 ini dia bersifat progresif ya. Jadi ada lapisan tarif atau lapisan penghasilan kena pajak, dan setiap lapisan penghasilan kena pajak ini atau lapisan PKP ini dia akan dikenai dengan tingkatan tarif yang berbeda. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu lapisan penghasilan kena pajak sampai 50 juta. Berarti untuk WP yang berpenghasilan 0 sampai 50 juta, tarif pajaknya adalah 5%. Kemudian ketika menerima penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta, maka akan kena tarif pajak 5% dan 15%. Kemudian untuk di atas penghasilan 250 juta sampai 500 juta, maka akan terkena juga tarif yang ketiga yaitu 25%. Sementara untuk penghasilan di atas 500 juta, maka seluruh tarif pajaknya akan terkena lapisan ini gitu ya. Ada 5%, 15%, 25% dan 30%. Rumus untuk tarif pajak pasal 21 adalah PPh terutang sama dengan tarif bisa 5%, 15%, 25%, atau 30%, dikali penghasilan neto kurang PTKP. Jadi PKP atau penghasilan kena pajak untuk pasal 21 diperoleh dari penghasilan neto dikurangi PTKP. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Kemudian untuk akuntansi pajak penghasilan pasal 21 yang dimaknai atau disebut ya dengan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 adalah bagaimana cara kita ya, yaitu memproses ke dalam pencatatan transaksi yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 21. Jadi ketika ada transaksi pajak penghasilan pasal 21, bagaimana cara kita melakukan proses pencatatannya ya secara akuntansi, itulah yang disebut dengan akuntansi pajak penghasilan pasal 21. Nah, ini ada contoh dari jurnal pencatatan untuk pajak penghasilan pasal 21. Ketika perusahaan begitu ya mengeluarkan kas untuk membayar biaya gaji, upah, pesangon, atau pensiun yang timbul, maka biaya yang timbul tersebut dimasukkan ke dalam debit ya akunnya, kemudian jumlah atau nominalnya itu dimasukkan ke dalam debit. Kemudian atas pengeluaran yang sudah dilakukan oleh perusahaan, maka akun kasnya berada di posisi kredit. Dan perhitungan pajak penghasilan atas gaji, upah, pesangon, atau pensiun yang sudah dikeluarkan, maka dia masuk ke dalam hutang pajak penghasilan pasal 21 dan posisinya ada di kredit. Jadi untuk jurnal pertama, ini yang tabel berwarna merah ya. Ini terkait dengan beban yang timbul ya atas gaji, upah, pesangon, dan pensiun. Kemudian untuk jurnal yang kedua atau di tabel warna biru,
Ini terkait dengan saat perusahaan membayar atau melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 yang sudah dipungutnya. Yaitu yang pertama, hutang pajak penghasilan pasal 21 yang semula ada di posisi di posisi kredit, kemudian dia berpindah menjadi posisi debit. Lalu, kas yang digunakan untuk membayar pajak penghasilan ini atau melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 ada di posisi kredit karena kasnya menjadi kas keluar begitu. Oke, terima kasih. Demikian presentasi materi terkait dengan pajak penghasilan pasal 21 dan bagaimana cara kita bisa melakukan pencatatan secara akuntansi ya, membuat jurnal terkait dengan transaksi yang timbul terhadap pajak penghasilan pasal 21 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.